زدنا علما نافعا وقلبا واسعا منورا وفهما صحيحا ولسانا ناصحا واعتقادا يقينا اللهم اجعل لنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين وإلهاما كإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia dan kita muliakan bersama Al-Mukarram Bapak Santoso Al-Hafidh selaku Raisul Madrasah dan segenap jajaran Dewan Asatidz di Madrasah Aliyah yang kita cintai, serta kepada segenap santri atau siswa kelas 11 Madrasah Aliyah yang diharapkan akan dibanggakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun mendapatkan kesempatan bertemu sama harapan kita semua, ya, para murid sekaligus santri yang akan sukses, akan mulia di masa depannya. Amin ya rabbal. Satu Gen Z atau generasi Z, ya, atau internet generasi, disebut juga sebagai generasi net. Satu generasi yang diproyeksikan lahir antara 2010 sampai 2022. Oh, keliru ya. Lahir antara tahun 1900 antara tahun catatan nanti. Ini istilah baru saja. Saya baru saja browsing tadi gitu ya. Satu generasi yang lahir antara 1995 sampai 2010. Saya ulang. Gen Z itu adalah generasi Z yang lahir antara 1995 sampai dengan 2010, atau dalam kajian lain disebut antara 1997 sampai 2012. Sama ya, digeser 2 tahun. Kelahiran 1997 sampai dengan 2012. Berarti yang di hadapan saya ini Gen Z itu, ya, bukan Gen Z, bukan ya. Gen Z di materi ini ya, generasi Z. Dan misalnya itu disebut sebagai internet generasi atau generasi net. Ya. Ini ada beberapa karakter dan sekaligus ada beberapa tantangan, serta ada satu bimbingan yang sangat indah, sangat agung, ya, dari agama kita, secara spiritual dari agama, secara spiritual dari agama kita. Itulah tema yang ada pada kajian kita atau ngaji kita malam ini, yakni mengasah. Mengasah itu artinya yang ngasah suatu yang mungkin bisa dipertajam lagi karena diasah. Otak bisa diasah, pisau bisa diasah, ya, arek bisa diasah. Arek dalam arti arek yang untuk babat rebo itu maupun arek bisa diasah, ya.
ya, spiritualitas, ya, spirit, semacam ruh, ya, spirit. Kita semua mengenal dalam kesempurnaan ciptaan manusia ini, laqad karramna bani Adam ini, kita dilengkapi dengan beberapa kecerdasan, dari kecerdasan rasional, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritualitas. Berapa kecerdasan? Ya, tulisan, enggak tulis hilang lagi nanti kamu. Ya. Nah, kita akan menyoroti dari sisi ini, spiritualitas. Ya. Terus menghadapi era disrupsi, menghadapi satu era, satu keadaan, ya, satu masa disrupsi. Apa disrupsi itu? Disrupsi itu apa? Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, disrupsi itu adalah mencabut dari akarnya. Nah, secara istilah, secara terminologi, disrupsi itu adalah satu perubahan yang total dari keadaan sebelumnya berubah menjadi keadaan yang baru. Itu disrupsi. Wah, istilahnya untuk jelimet-jelimet gitu gimana? Ya. Udah. Jadi kalian, nak, yang sedang dibicarakan saat ini, ya, dalam suasana, dalam situasi kondisi perubahan yang sangat, ya, sangat frontal ini, terus kalian bagaimana semestinya, seharusnya, gitu ya. Kita semua tadi disebut pada tahun 90-an, ya, yang hidup saat itu, ya, dia mencerdasi atau mencermati keadaan sampai saat ini, tentu tahu perubahan yang sangat mendasar. Dulu gadget, ya, ini Android, ya, itu dulu zaman itu masih pakai telepon genggam biasa, ya, sehingga disebut handphone, dalam bahasa Arab yadawi, ya, telepon genggam. Dan raja telepon genggam pada waktu itu Nokia. Itu ya, banyak merek yang lain kita bisa mendapatinya. Kita mencoba, ada Samsung, ada Samsung, ya, ada Alcatel gitu, ya, sampai sebetulnya ada guru yang pakai itu karena Alcatel dipanggil telepon al jenazah. Film Pak Bambang Jayati itu, ya, ya, macam-macam lah. Tapi yang merajai waktu itu adalah Nokia. Seakan-akan nggak akan tergeser Nokia. Habis sekarang. Demikian juga dalam penggunaan pesan, paling top waktu itu Messenger itu menggunakan BlackBerry. Wah, keren kalau BlackBerry dalam komunitasnya, ya, BBM, ya, ya. Kamu belum sempat menikmati dengan tuntas, tahu-tahu udah ditinggal itu. Ganti ada WA, ya, ganti ada Instagram, ganti ada Telegram, pokoknya generasi baru. Dan itu pun sangat boleh jadi Android sebentar lagi ditinggalkan, ya. Jadi sekarang sudah mulai, ya, ancang-ancang nanti akan berubah ke Android. Kalau lebih jauh lagi akan tahu, ya, di tempat ini dulu ketika dilaksanakan akad nikah walimah ini dari Ustadz Ruslani ini, belum ada dulu pakai HP nyebel, enggak ada. Pakai foto itu pun menggunakan apa, klise. Oh, habis klisinya, itu yang bagiannya yang pintar bidang gitu-gitu. Pakai film, ada merek Fuji, ada merek Kodak, ada merek Nikon, macam-macam itu. Liwat, hilang semua. Betul. Saya dulu tuh memiliki alat rekam, ya, kami punya Sony itu yang kecil, apa namanya, ada kasetnya kecil,
bisa 1,5 jam diputar tuh. Itu belinya di Ramayana di Surabaya sih nggak ada kasetnya, dan itu tidak murah. Sekarang masih ada. Begitu kena gusur generasi ini ambiar, gak ganggu. Sama sepupunya saya simpan alat foto yang menggunakan film itu, sampai dengan tip recorder yang menggunakan kecil, kartu kecil, sama sepupunya itu. Tapi nggak mau sekarang, ya sudah kena gusur ini. Itulah disrupsi namanya, ya, perubahan yang cepat meninggalkan masa yang lalu. Nah, sekarang kita ingin mengasah cara spiritualitas Muna, gitu ya, sebagai Gen Z pada masa yang seperti ini. Dulu itu di beberapa tempat itu ada pangkalan ojek, gitu ya. Nanti diurut berangkatnya, ya. Ini tadi sudah antri kesekian, dulu. Sekarang nggak usah begitu, ya. Bukan hanya Shopee, ojek pun pakai online. Ya, dari rumahnya udah bisa. Semua berubah, ya. Terus sekarang bagaimana kebutuhan kita, kepentingan kita, atau nilai dibalik spiritualitas kita ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Ada beberapa catatan yang sempat saya rekamkan dari beberapa sumber, bahwa karakteristik dari Gen Z itu cocokkan dengan dirimu, ya. Pertama, ya, mahir teknologi, ya. Jadi kalau Gen Z itu gaptek, ini ketinggalan memang. Jadi kelahiran sekarang betulnya mestinya masuk generasi tempo dulu. Kalau tempo sekarang kecil-kecil pun megang HP itu udah ngerti, ya. Contohnya itu, ya. Jadi ciri utamanya atau karakteristik yang ada, pertama, mahir teknologi. Terus yang kedua, terbuka komunikasi. Kelihatannya di rumah, tapi selancar kemana-mana, melalang kemana. Saya awal tahun ajaran itu mendapat calon santri dari daerah sana, Sumber Salam. Sumber Salam itu koncer, terus belok masuk ke kanan, ke SMS, sok masuk tuh. Ya, anak putri kelas 7, calon murid kelas 7 atau MTS. Saya tanya, Mbak, ada yang kenal di sini? Diam. Ada, Pak? Sudah santri ini? Belum. Tapi janji sore ini atau besok pagi sudah datang. Anak mana? Sana, Pak. Dekatnya Purnama. Dekatnya Purnama? Loh, kamu kenal dari mana? Di mana? Melalui medsos, Pak. Kelas 7. Ya, melalui Facebook katanya. Itu janjian mau mondok bareng. Komunikasi begitu mudah, ya. Kita masih sempat menikmati itu ketika ada pandemi dulu, dengan belajar daring dari rumah. Itu masih. Terus yang ketiga, cirinya Gen Z itu umbar privasi. Apa umbar privasi itu gimana, ya? Just gampang lah nyebut statusnya, sedang apa, di mana itu. Duh, indahnya salat malam. Padahal ya. Aduh. Umbar privasi, sesuatu yang sangat pribadi mestinya sebar ke orang lain. Ya, baru jadian, apalagi sudah wedding, sudah pernikahan, gambarnya kemana-mana, rata. Ciri berikutnya lagi, ada positifnya atau banyak positif, tapi kadang juga mandiri, nggak mbok-mboken, apa mbok-mboken itu. Ya, mandiri. Coba kapan dari itu ada sempat kejadian
anak sekelas seumur SD, 2 anak masih SD di daerah Madura sana. Ya, dia bersepeda berdua, kelas 5 apa kelas 6 SD, itu ditangkap polisi sudah di Jawa Tengah sana. Dia mau ke Jakarta, mau nemui teman Facebooknya. Dia hanya sanggup uang 100.000. Kalau makannya beli mie dia. Itu kelas 6 SD. Keren sekali itu ya. Loh iya. Itu masuk berita sampai ya 2 anak sampai kita dijemput oleh keluarganya di Madura itu. Madura ya. Ya. Lebih dari itu juga toleran. Biasanya apa? Ya memaklumi karena memang sekelilingnya berbeda-beda, beraneka ragam gitu ya. Dia toleran, walaupun ada resikonya juga. Ya, kadang-kadang karena saking tolerannya sampai nggak tahu batas-batas ya yang boleh di dalam agama kita. Pacar pun berlainan agama. Wow, payah gitu, rawan. Padahal undang-undang negeri kita ini tidak ada pernikahan silang yang antar atau berbeda agama. Tapi kadang-kadang pengaruh ini luar biasanya. Terus yang keenam, ciri berikutnya Gen Z itu ambisius. Ya, apa ambisius itu artinya? Punya ambisi, punya kemauan keras, punya kemauan. Yeah. Apalagi sudah mendapat kepercayaan, soal itu banyak positifnya. Namun kalau nggak hati-hati kita juga bisa terjerumus pada hal-hal yang negatif. Itulah karakteristik dari Gen Z. Nah, terus sekarang tantangannya apa? Yang jelas dalam kehidupan saat ini pada usia kamu. Kalau usianya Abah, usianya beliau, itu lewat itu. Sudah bukan Gen Z gitu. Gen K, gen kuburan, sudah dekat ke kuburan. Iya, gitu loh ya. Jadi lain sudah, pikirannya sudah lain, tidak begitu terpengaruh. Yang paling penting istighfar. Ya, tantangannya di antara tantangan yang nyata di balik usia kalian itu, nak, yang pertama teknologi itu sendiri. Teknologi. Karena kita ini bukan robot kan. Kita ini dilengkapi dengan sempurnanya ciptaan dari Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, jika kita nggak bisa disamakan dengan makhluk Allah yang lain, baik itu mikrokosmos maupun makrokosmos yang lain, ya kita nggak bisa. Kita jauh lebih sempurna. Saya ulang ayatnya dalam surat Al-Isra, walaqad karramna bani adama hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Atau dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Jika orang yang kadang-kadang itu begitu mendalami teknologi, ini yang nggak kuat. Sampai ke sini, sehingga akhirnya rusaklah atau terganggulah kesehatan mentalnya. Kesehatan mental, oh bahaya itu sangat bahaya. Itu tantangannya. Berikutnya, tantangan untuk generasi kalian, nak, itu ekonomi ini labil. Ya, kemarin berusaha kayak sudah mapan mantap dengan segala langganannya, pecel Madiun misalnya, rujak soto Banyuwangi. Tahu-tahu ada diviralkan pecel Madiun online. Biar sini dah. Loh iya. Saya itu pernah beli bursi rokok gitu ya, melalui online. Bursi rokok tahu kamu? Gaplek gitu. Iya betul. Saya penasaran. Wah, ada bursi rokok ditawarkan melalui
online ya. Jadi tela dijemur, ditumbuk jadi tiwul ya. Ya Allah, ternyata online itu saya nggak tahu, jangan itu tetangga sendiri yang jual. Ya Allah, ya nggak apa-apa gitu, berserok-serok. Jadi ekonomi sekarang itu labil. Nah, sekarang saya ulang, nanti pendekatan spiritualitas bagaimana? Kita tidak ikut terbawa labilitas itu. Kita tidak ikut sakit mental kita. Soalnya kalau sudah mentalitas sakit, kalau dibiarkan namanya sakit mental, sutris. Kasihan ya, tampangnya cakep kayak glowing tiba isu sutris, tidak boleh. Terus ciri berikutnya atau tantangan berikutnya adanya isu-isu sosial politik yang berisi konflik global ya. Cepat isu yang ada di Jakarta masuk sini hanya beberapa menit, beberapa detik sudah nyampe ya. Itu gak sempat kita saring itu. Coba sekarang ini, ntar lagi kita akan pemilihan atau pemilu presiden. Berita kalau kita mau ngikuti. Itu ya betul. Ini katanya ini katanya itu. Terus itu. Saya tertawa. Saya punya kepentingan apa gitu ya? Ikuti itu ya, nggak sudah ngaji, nggak terus gitu. Rusak. Ya begitu itu. Menarik semua itu ya. Selanjutnya juga yang kasihan, Gen Z itu gampang cemas masa depannya. Nah, nih kurang percaya diri, cemas akan masa depan. Pintar teknologinya, tapi kadang-kadang hanya karena payah, lesu, tahu-tahu bukan astronomi yang dipelajari, tapi astrologi. Oh iya ya, aku ini kan bintangnya Leo. Coba tak lihatnya minggu ini peruntunganku bagaimana. Mulai stres itu, sutris sudah. Iya, hati-hati. Astronomi bagus, ilmu falak pelajari, tapi kalau astrologi jangan. Ya, saya kelahiran tanggal sekian, bulan sekian, berarti Aries bintang saya. Yang paling cocok ya. Ya, tak begitu. Terus selanjutnya, berikutnya tantangannya adalah media dan informasi yang kurang terpercaya. Ya, pemberitaan dari mass media atau media sosial, informasi yang sudah menyebar ternyata tidak benar, hoax atau hoax, ya banyak begitu, ya. Nah ini kita kalau tidak pandai-pandai menyaring, pandai-pandai mengendalikan diri, terbawa kita, ya. Ada guru kita hitan lagi. Kok hitan lagi gimana? Berita. Ya saya sudah dengar tadi itu. Ya, pertama beritanya cuma dia hitan lagi, tapi karena al-khobar kal-khobar, berita itu seperti debu, tambah jauh tambah lebar. Sama udah dengar guru kita hitan lagi gitu. Iya katanya itu alat anunya tuh nggak cerdas. Ditambahin dah, padahal nggak ada beritaannya. Wes, sudah sampai ke sana lagi. Ada berita guru kita hitan lagi dan alat potongnya ini sampai nggak cerdas. Ya maka dari itu dipinjamkan alat untuk memotong kayu atau memotong circle-nya apa namanya itu galvalum. Bukan sampai begitu, lebih dasarnya
biar gitu ya. Seperti itu ya. Rusak. Gen Z jangan terbawa seperti itu. Jadi Gen Z dengan segala karakteristik, Gen Z dengan segala kelebihan itu semestinya seharusnya bisa berpikir ya off the box, bisa menggugah menjadi kreatif trainer ya, bukan entrepreneur saja gitu ya, wirausaha, tapi dia penuh kreativitas untuk kebaikan masa depan. Sudah, itu serba-serbi yang berkaitan dengan Gen Z yang sempat saya unduh dari berbagai sumber. Sekarang hubungannya dengan spiritualitas kita. Spiritualitas itu bagi kita muslimin adalah nilai-nilai keagamaan ya, sehingga dulu sempat menjadi heboh karena ketika kita sudah hampir di puncak orang belajar mengembangkan ilmu begitu tinggi, tahu-tahu ada satu penelitian dari Dr. Daniel. Dari hasil penelitian ternyata pemimpin dunia ini yang menguasai dunia, mengendalikan dunia itu yang cerdas, yang top otaknya cuma 20%. Yang 80% itu dikendalikan oleh orang yang top emosionalnya atau spiritualnya ya, di sini ya, spiritualitas maupun emosinya. Sehingga waktu itu rame-rame banyak ya seminar-seminar, banyak kajian-kajian tentang emotional quotient maupun spiritual quotient. Nah, bagi kalian nak, bagi kita muslim yang pegang teguh Quran, subhanallah, semua terjawab. Semua terjawab. Maka dari itu kalau tadi ada ketimpangan teknologi tinggi tapi orangnya komplak misalnya dan sebagainya, itu tidak akan terjadi pada kita. Kalau kita menempati posisi pos, sering kita sampaikan, idealnya anak tumbuh berkembang remaja yang itu seperti Quran itu. Kita menemui ada profil remaja namanya Ibrahim. Ya, fatan yadhkuruhum yuqallahu Ibrahim. Ada profil remaja yang namanya Ashabul Kahfi. Ya, siapa Ashabul Kahfi itu? Namanya siapa? Ashabul Kahfi itu siapa? Aksal mina tamlihu martunus nenunus sarbunus dunuanus falyastato yunus pas plus 1 anjingnya namanya Kitmir, begitu loh ya. Saya tadi tanya, ayo saya ngapal 1 juta, tapi saya nggak bawa uang 1 juta juga nggak jadi gitu. Itu profil remaja. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Biasanya kamu baca tiap hari Jumat itu profil remaja-remaja generasi yang amanu birabbihim, iman pada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambah mereka hidayah atau petunjuk ya. Ashabul Kahfi. Terus bagaimana gambarannya sekarang generasi kita ini? Kita sering ungkapkan ya, walaupun klise kelihatannya, tapi coba kamu buktikan nanti, luar biasa indah. Menurut hemat saya, Gen Z yang paling ideal adalah Gen Z yang 4 in 1. Apa? 4 in 1. Profilnya 4 in 1 ya. Mantap akidahnya, khusyuk ibadahnya, luas wawasannya, luas pergaulannya ya. Dia punya akidah yang mantap, dia yakin, seyakin-yakinnya akan arkanul iman yang dia percaya itu ya. Iman pada Allah, pada
para malaikat, pada para utusan Allah, sampai iman pada qada dan qadar Allah. Khusyuk ibadahnya. Ya. Dia merasa begitu bangga, begitu bahagia, kencani Tuhannya, sehingga khusyuk. Sholatnya bukan hanya casing, tapi juga isinya. Keren banget ini. Yang kedua, yang ketiga, luas wawasannya, punya wawasan yang luas sehingga tidak picik pandangan nanti. Ya, baik wawasan yang keagamaan, wawasan yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, wawasan yang berkaitan dengan ya kebutuhan keseharian dia, itu punya wawasan luas. Keren. Sampai sekarang zamannya teknologi juga, sekarang udah era 4.0 bahkan 5.0 sekarang ya. Kalau nggak kejar ya, kedodoran betul ini ya, sebegitu. Kalau dulu sekolah itu enteng ya. Saya ilustrasi ya kan, 40 tahun yang lalu abahmu ini guru di SMP 1 itu. Di antara murid-muridnya sekarang jadi Pak Bupati PJ itu Pak Bambang ya, Pak Wakil Bupati yang dulu Pak Irwan barang itu, kepala SMP 1 yang sekarang Pak Gendot, itu murid-murid kita dulu. Zaman itu 79 80 ada guru hampir 40 itu satu pun nggak ada yang sarjana, nggak ada. Abah ini sarjana muda aja, BA, Bachelor of Art, dan satu BA-nya cuma 2 dengan guru BP atau guru Guidance and Counseling ya, guru pembimbing, Bu Bayu namanya. Tidak ada zaman itu. Sekarang sekolah-sekolah doktor pun ada di situ ya, begitu. Kita butuh sekolah itu, dari BA teruskan ke Jember sana, teruskan. Sudah BA untuk jadi sarjana 4 tahun itu udah tercepat dari yang ada zaman itu, tahun 80-an. Sekarang kamu cukup di Demangan situ aja udah S2 sudah MPD. Keren nggak? Keren banget. Sekarang gampang. Iya, jangan hanya casingnya, gelarnya, titelnya ya, punya wawasan luas. Dan salah satu cara untuk bisa punya wawasan luas itu deres Quran ya. Orang yang seneng nyambung mesti cerdas ya, mesti tetap sudah buktikan itu pada santri atau murid ini. Ada ujian, ada apa, baca Quran dulu ya, barang 10 menit atau 5 menit lah, baru belajar. Habis belajar, buku tutup, baca Quran lagi 5 menit lagi, ujian udah. Sudah, bukan hanya lancar ujian sekarang, sampai pasca ujian pun keberkahannya masih ada karena Al-Qur'an. Itu loh kerennya kita itu. Mantap akidah, khusyuk ibadah, luas wawasan, terakhir luas pergaulan, berakhlakul karimah ya, berakhlakul karimah. Ini paling keren ya. Jadi bagi kalian yang ada di madrasah ini, insya Allah seiring dengan ibadahmu, istiqomah dan sebagainya, menjadi anak yang cerdas akalnya, cemerlang hatinya, karimah akhlaknya. Subhanallah, bukan mimpi itu, insya Allah yakin akan diparingkan oleh Allah Subhanahu. Saulang, kenapa? Kita ini satu produk, kita ini satu ciptaan yang memang spesial dicipta oleh Allah, tak sama dengan ciptaan yang lain. Kamu tahu bedanya dengan flora fauna? Dengan flora fauna tahu nggak bedanya?
Ya, fauna jenis binatang, hewan itu kan hampir sama dengan kita. Hayawan. Jika kita pun dalam bahasa mantiknya, logikanya hayawanun natik. Kita ini adalah binatang yang bisa berpikir, bisa berbicara. Sama. Tapi ya beda sejak awalnya. Ya. Kalau kita lihat sekarang itu misalnya bandingkan dengan binatang paling top, paling bagus sekali. Ya. Kuda misalnya. Kuda dari daerah NTB sana, kuda pilihan. Atau sapi dari Benggala dari India. Kira-kira mana lebih berharga dibanding kamu? Ya mungkin kalau untuk orang-orang yang tidak beragama, kamu bisa dikorbankan demi sapi, demi kuda. Tapi kita yang sadar tahu dari ciptaan saja, laqad khalaqnal insana fi ahsani, betul ya. Sapi, kuda yang cantiknya bagaimanapun, ini kepala, ini bagian utara ini buriknya. Jadi kalau ada kontes, ini piring bagus sudah jalan. Pas ini ada yang diare satu, cerot, kena ke muka temannya, ya enggak? Paling tidak kentok, gitu. Radiasi kena langsung ke hidung dari temannya di belakangnya. Kan ya? Manusia kan tidak. Antara burik dengan kepalanya jauh. Ya. Ini luar biasa. Apalagi flora. Flora itu yang paling vital dan fatal itu adalah akarnya. Tempat comberan, tempat batu bawah. Manusia, masya Allah, duhai cantiknya, gitu. Itu manusia. Alhamdulillah, dilengkapi dengan kesempurnaan akalnya, kesempurnaan hatinya, diparingi syariat melalui diutus nabinya. Subhanallah. Jika kalau kita ini hanya terbawa teknologi, terbawa ya tadi era digitalisasi atau robotika misalnya, sudah saking bodoh-bodohnya orang kita. Jadi kita bisa dan perlu cerdas. 4 hal. Tadi sudah saya katakan apa cerdas apa? Cerdas. Nah, begitu loh. Ya, kamu punya kecerdasan rasional. Otaknya gak bego-bego banget. Ya. Punya kecerdasan emosional. Cok ngosoan. Cok gampang ngok-ngok. Tuh. Ini penting, ini menandakan kedewasaan diri. Terus cerdas sosial. Kita peduli pada sekeliling kita, lingkungan kita. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kita membantu sama dan sebagainya. Manusia ya. Manusia. Ya. Dan cerdas spiritual. Nah, ini kalam akhir, kunci terakhir. Berbicara dengan menilai diri, tingginya jati diri kita dengan spiritualitas itu artinya kita punya atau kita hidup di visioner. Apa? Hidup yang tujuan hidup kita adalah ridha Allah. Tujuan hidup kita untuk mendapatkan ridha dari Allah. Kalau ada tujuan-tujuan yang lain, itu hanya tujuan sementara atau tujuan antara, bukan tujuan akhir. Saya perlu sukses sekolah, saya perlu ngelamar anaknya Pak Kades misalnya, saya perlu punya kendaraan yang bagus. Itu semuanya perantara atau jembatan menuju mulia akhir. Jadi
Tujuan hidup kita jelas, cari ridha Allah, mulia yang sebenarnya kekal di surga. Di akhir, dalam memaknai melihat keadaan kehidupan ini ada keseimbangan. Fit dunya hasanatan wa fil akhirati, bagus di dunia dan bahagia di akhir, sejahtera di dunia, bahagia di akhir. Itu loh Gen Z Man Bondowoso. Tuh keren banget ini. Terus bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari? Gampang. Apapun, saya ulang, apapun yang akan kau lakukan nak, ya behaviormu. Behavior itu bukan hanya gerakan ya. Ya apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu gerakkan, sikapmu. Awali bismillah, akhiri alhamdulillah. Selesai. Apapun, keluar dari rumah bismillah, akan makan bismillah, ya wudhu bismillah, selesai semua alhamdulillah. Mau tidur bismillah, bangun tidur alhamdulillah, semua sudah. Awal belajar bismillah, selesai kegiatan belajar alhamdulillah, nyambung terus dengan Allah. Itu artinya kamu kembangkan spiritualitas yang akurat, yang terpercaya, ya. Indah. Teka tempat tinggalmu di Gunung Naknong Batu Keletak. Itu apa Gunung Naknong Batu Keletak itu apa? Coba sana. Tetap kamu akan mulia dan dimuliakan. Amin ya rabbal. Kullu amrin zibalin la yubtada'u bi bismillah fa waqtaru au aqta'u au azlamu. Coba tuh. Ada perkara baik kamu gak bismillah, gak bisa sempurna keberkahannya. Pun bismillah. Makan sampai selesai lupa gak bismillah. Kita diajari bismillahi awalahu. Lah sudah selesai coba ya makan lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya teka bulu-bulu. Ya, jangan ada masuk ke badan kita tanpa menyebut asma Allah. Selesai kita lakukan satu, alhamdulillah. Dah, itulah mengasah spiritualitas kalian Gen Z, ya, menghadapi era disrupsi ini, ya, semuanya tetap indah, mudah dan berkah. Tidak ada yang sulit. Pun sekarang mungkin ada 1-2 pertanyaan, saya beri kesempatan ya sebelum kita tutup. Monggo silahkan. Cara anak muda tetap bisa berkarya tanpa lupa dengan agamanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sangat bagus bertanya. Ini santrinya Pak Triboyo Utomo. Ada Utomonya lah ya. Dengan Triboyo, Tri itu 3, Boyo itu apa? Buaya. Apa aja kamu? Padahal beliau itu nah itu murid nyaba. Dan waktu sekolah di MAN ini beliau juara Jawa Timur, MFQ, juara 1 Jawa Timur. Pintar itu. Oh kamu. Iya. Jangan Utomo, jangan Boyoto. Nanti ngekek ke kamu. Iya. Udah, Mas Faisal ya. Ini tadi bertanya bagaimana caranya kita tetap nyambung dengan Allah. Ya, yang paling gampang ya tadi itu. Ya, ketika memulai dan mengakhiri sesuatu. Hanya begitu toh. Mulailah dengan bismillah, pungkasilah dengan alhamdulillah. Kalau sesuatu itu pentingnya pamit lebih khusus lagi. Ya, malam kamu bisa sholat hajat atau istikharah.
Mohon pilihan terbaik pada ya dari Allah Subhanahu. Nanti ditunggu pagi berupaya yang biasa yang bagus, tunggu hasilnya. Saya masih ingat Kiai Abdullah Samsul Arifin ke Pandari itu ngaji jati. Soal yang penting itu mesti malam epenta gulagu ekone. Apa itu? Malam dimohon, ya paginya bergerak. Kalau bahasa kita biasanya dream, pray, action. Mimpi kita itu mesti konsultasikan, pamitkan pada Allah, baru gitu aja. Oke, yang lain? Monggo, silakan ini Mas. Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Siapa? Muhammad Akbar. Akbar. Ya. Dari kelas 11E, wali kelas Ustadz Triboyo Utomo. Izin bertanya adalah, bagaimana sikap kita menangani atau menanggapi teknologi di era Gen Z? Cukup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya ini, walaupun namanya biasa, jangan sungkan bertanya. Memang tadi itu Faisal itu nama raja Arab Saudi ya pada waktu itu, keren. Ini tadi Akbar, nama keren semua ini. Jika tekan namanya tidak sekeren yang tanya, silakan tanyalah, gitu loh ya. Ya. Ini bagaimana caranya menghadapi dalam era disrupsi untuk menangani teknologi, ya. Untuk maklum bahwa segala apapun yang ada di muka bumi ini diadakan, diciptakan, dikondisikan oleh Allah untuk kemaslahatan, kemanfaatan kita semua. Ya. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami. Allah telah ciptakan lakum untukmu ma apapun fil ardi di muka bumi ini, jami'an seluruhnya. Ini untuk kamu, ya kita olah. Teknologi kan juga di sini tempatnya. Ya semua ada. Semua yang ada ini silahkan dimanfaatkan. Bahkan ada yang sangat menarik. Lautan itu bukan hanya untuk rekreasi, ke pasir putih, lihat batu karang, bukan. Ya, di dalam Quran surat Al-Isra disebutkan Allah ciptakan lautan, ditundukkan untuk kamu ini agar kamu bisa takluna lahman toria, kamu bisa makan dengan daging atau ikan yang segar dari laut itu. Ya, watal basuna khiljatan atau khiljatan talbasuna, di situ ada perhiasan yang bisa digali dari situ. Ya, juga bisa kamu pakai berlayar di atasnya, banyak sekali manfaatnya. Ya, begitu. Demikian juga teknologi sangat membantu. Ya, apa yang sekarang terjadi oleh teknologi itu? Ya, apapun setelah itu juga memanfaatkannya. Ya, saya sangat terbantu. Kenapa? Mestinya apa kan perlu kacamata, ya gini nih, kalau ke sini. Tapi kalau deres nggak perlu kacamata, karena sudah ada dalam tabletnya Abah itu Quran. Cepet gelap-gelap ya, buka kan sudah ada cahaya, kita ngaji terus. Ya, kemanapun nggak akan tinggal. Dan ketika aplikasi kita unduh untuk semua gadget kita, di tablet ada, di HP kita juga ada, HP ada semua. Kemanapun kita sudah ngaji berkat teknologi. Tapi kalau tidak teknologi kan repot itu. Duh, gak mau moto, gak betul kelihatan. Ini. Padahal ada di tablet banyak sekali gitu ya. Satu diantaranya. Bukan hanya itu, banyak sekali. Contoh misalnya konversi tanggal lahirmu. Kamu lahir tanggal berapa misalnya? Oh, saya lahir pada misalnya 6 Juni
tahun misalnya 2006 itu tanggal hijrahnya berapa ya gitu ya, buka aja di gadget kamu, oh tanggal sekian dan sekian selesai kan? Manfaatnya banyak, manfaatnya sangat syukur, jangan terpancing hal-hal yang negatif yang berani. Semua tadi digunakan untuk yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai nanti untuk TikTok sampai jam-jaman ya, dipakai untuk browsing yang barang-barang yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan, tetap gunakan sesekiranya praduga Allah mabungah ke Rasulullah. Selesai ya, itu sudah ya. Bisa ditambahi panjangan ya, nanti lanjutkan dengan giat dulunya. Mari kita bukasi dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaik anta kama asnafsik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa tilmidatina min ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa yahum min ad-dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.